tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Baik itu musibah di diri kita, atau musibah di harta kita, atau musibah menimpa anak-anak kita atau orang-orang yang kita sukai. Semuanya itu terjadi dengan takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jal. Pasti di situ ada hikmah yang besar, dan ada pahala yang Allah sediakan buat orang-orang yang menerima musibah tersebut. Dan Allah akan berikan balasan buat orang-orang yang sabar tanpa perhitungan. Lalu Allah katakan di sini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni beriman bahwasanya ini adalah ketetapan Allah, ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jal, ini adalah takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang punya keimanan ini yahdi qalbah, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Hidayah itu adalah ketetapan di dalam hatinya, keyakinan yang membuat dia jadi tabah menghadapi segalanya. Itu yang dibutuhkan orang ketika menghadapi musibah. Engkau beriman enggak? Dan subhanallah jemaah, di antara doa yang biasa Nabi panjatkan untuk dirinya dan para sahabatnya, beliau minta kepada Allah, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia jadi ringan dan remeh jemaah. Apapun musibah itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan segalanya. Allah lah yang menjalankan roda kehidupan ini. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Allah lah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan biji-bijian. Allah lah Jalla Jalaluh yang menciptakan lautan dan ikan yang ada di dalamnya, dan segala keindahan yang ada di tengah lautan. Itu ciptaan Allah Azza wa Jal. Allah yang menciptakan emas, perak, permata, berlian, batu bara, nikel. Apalagi manusia hanya merangkai sehingga ada emas yang ada di cincin seorang wanita, sehingga di leher seorang wanita ada kalung yang indah, sehingga ada kendaraan, ada mobil, ada motor, ada pesawat. Manusia hanya merangkai. Allah memberikan akal kepada manusia, memberikan kekuatan kepadanya, tapi semuanya milik Allah Jalla Jalaluh. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang kadang melelahkan, menguras energi kita, membuat sebagian orang harus gundah gulana, gelisah, terkadang mendapatkan jalan buntu dan merasa tidak ada solusi untuk masalahnya. Ya, kepada Allah kita minta pertolongan, karena semua yang ada di muka bumi adalah makhluk Allah Azza wa Jal. Dan dalam urusan agama kita, yang terkadang manusia menjadi lemah
seperti api yang awalnya membara semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tahu-tahu dia jadi redup, loyo. Ya, kita semua pernah merasakan masa-masa jaya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, ya udah, kita jadi seperti ini. Tapi ada kawan-kawan yang terus bersemangat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, bicara ketentuan Allah Azza wa Jal, ketetapannya yang terkadang kita tidak menyukai. Bukan itu harapan kita. Bukan itu mimpi yang kita rajut. Tapi realitanya yang terjadi adalah apa yang ada di hadapan kita. Sebagian kita ingin kaya, tapi ternyata dia hidup miskin, penuh dengan penderitaan. Sebagian kita ingin hidup sehat, semuanya. Anda rasa nggak ada manusia yang ingin sakit. Maka dia berusaha untuk menjaga fisiknya dengan mengatur pola makan yang sehat. Tidur pun seperti itu. Dia berolahraga rutin. Tapi kenapa dia masih sakit? Ada seorang yang bekerja giat, bahkan dia menjadi karyawan teladan. Tapi kenapa kok tahu-tahu dia di PHK? Tatkala perusahaan mengurangi jumlah pegawai, dia termasuk yang di PHK. Apa sebenarnya yang terjadi? COVID-19, iya, yang tidak diinginkan oleh seluruh penduduk bumi ini, insya Allah ya, yang menyebabkan pesawat tidak mau terbang dan tidak bisa terbang, yang menyebabkan anak-anak harus dipulangkan dari boarding school, yang menyebabkan sekolah-sekolah pun tutup, anak-anak harus daring sekolahnya, yang menyebabkan pegawai-pegawai ya di PHK atau dikurangin gajinya. Ya, itu bukan keinginan kita, tapi itu terjadi. Ada seorang yang jomblo, dia ingin menikah, tapi ternyata tidak ada laki-laki yang melamarnya. Atau dia seorang laki-laki yang sudah berusaha untuk mencari pasangan, tapi nggak ada yang mau sama dia. Ya, ada kayak gitu. Bahkan dia capek selalu ditanya oleh kawan-kawannya, kapan menikah, kapan menikah, kapan menikah. Dia bukan tidak mau menikah. Ada yang sudah menikah, ternyata sang aset masa depan tak kunjung datang. Istri tidak hamil, sehingga mulailah kedua pasangan ini bingung apa sebenarnya yang telah terjadi. Dia melihat fulan menikah, istrinya udah hamil, fulan juga udah hamil, fulan udah lahiran istrinya, nih dia nggak jadi-jadi. Berlalu 1 tahun, anak itu nggak ada. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, ada yang 15 tahun juga nggak ada tuh anak.
Ada yang sampai mati nggak punya anak, padahal dia ingin punya anak. Ada yang tahu-tahu mendapatkan surat cerai dari suaminya, atau istrinya menggugat suaminya cerai. Ada yang sudah menikah tapi ternyata dia lebih bergembira sebelum menikah daripada setelah menikah, karena ternyata suaminya zalim, KDRT. Atau sebaliknya, istrinya adalah orang yang pedas lisannya, yang tidak pandai berkhidmat kepada suami. Dia masih banyak cerita yang dihadapi oleh setiap manusia di muka bumi ini yang berbeda-beda. Tapi ahibati fillah, ketahuilah bahwa sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini 50.000 tahun yang lalu, sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah menciptakan pena. Kemudian Allah memerintahkan kepada pena itu untuk menulis. Berdasarkan ilmu Allah, pena itu menulis. Pena itu bertanya ketika diperintah oleh Allah Azza wa Jalla, uktub, tulislah engkau. Pena itu bertanya, wa ma aktub, aku nulis apa? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka di antara rukun iman adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla yang baik dan yang buruk. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah dari takdir Allah Azza wa Jalla. Semuanya baik. Tapi buat kita, perspektif manusia kadang-kadang memandangnya, buat aku menyusahkan. Ketika dia kasih penyakit umpamanya, dia berpikir, ya buat aku menyusahkan, aku nggak bisa kerja, ya aku kemudian ya harus di rumah saja, merepotkan keluarga. Di dalam pandangan dia ada kata-kata buruk itu. Tapi buat Allah semuanya baik. Nah, keburukan itu tidak disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ahibati fillah, di surat Al-Qamar Allah berfirman di ayat 49. Coba kita baca ayat ini. Iya, suaranya. Yang di sana. Oh, zoomnya. Oke. Siapkan surat Siapa yang unmute-nya? Surat Al-Kahfi. Nah, ada yang mau baca di situ? Anda dengar suara barusan? Kalau nggak ada, Anda baca ya. Anda yang baca ya. Nah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Ada kadarnya. Semuanya. Kenapa fulan kok tinggi, fulan kok pendek? Kenapa fulan cerdas, IQ-nya 200, fulan kok enggak ya? Orang tua punya anak 5, dia lihat anak-anaknya ini berbeda-beda.
yang ini jadi dokter, yang ini jadi dokter, yang ini jadi pengusaha, yang ini jadi ASN, yang ini jadi dosen. Kok bisa gitu loh? Oh, memang direncanakan sama orang tuanya. Berapa banyak orang yang berencana tapi gagal. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Dibonceng di keledainya, insyaallah. Oh, pokoknya kendaraan Nabi SAW yang dinaikin pada waktu itu. Lalu Nabi SAW memberikan wejangan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Bocah, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Mulai dari ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu amamak, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Kalau engkau butuh sesuatu, kau mintanya sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau membutuhkan pertolongan dan kau mau minta tolong, minta tolonglah sama Allah Azza wa Jalla. Wa'lam. Nih, ilmu yang harus dimiliki oleh setiap muslim yang akan menjadikan hidupnya penuh dengan berkah dalam semua kondisi. Ilmu apa yang harus diajarkan kepada setiap manusia agar dia tidak perlu lagi depresi, nggak perlu lagi stres, nggak perlu lagi engkau mengkonsumsi berbagai macam pil untuk menenangkan dirimu. Nggak perlu lagi engkau berpikir mau menyudahi hidupmu dengan bunuh diri. Wa'alam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bisyai' lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Wa in ijtama'u ala an yanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, andai kata seluruh umat manusia berkonferensi, mereka bersatu padu dalam rangka memberikan manfaat kepadamu, ingin kau jadi dokter, mereka semua menyetujui, bahkan mereka mendukung, mereka mengeluarkan biaya agar engkau menjadi dokter umpamanya, atau engkau menjadi presiden, atau engkau menjadi bupati, atau engkau menjadi apa aja. Mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali manfaat itu sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Urusannya di tangan Allah, bukan di tangan atasan kita, bukan di tangan siapa-siapa. Dan sebaliknya, kalau mereka bersatu padu berkumpul untuk memberikan bahaya kepada dirimu, untuk membuatmu gagal dalam bisnismu, untuk menjadikanmu terdepak dari jabatanmu, atau ingin mencelakai dirimu, kalau Allah katakan enggak bakal terjadi. Rufi'atil aklam, pena itu sudah diangkat. Wajaffatis suhuf, lembaran-lembaran itu sudah kering. Jadi penanya sudah diangkat, lembarannya udah kering, udah selesai. Cuma terkadang kita butuh motivasi agar kita mudah menerima takdir Allah Azza wa Jalla yang menurut kita buruk. Jadi kalau orang-orang itu, kalau takdir baik nerima, nggak perlu dia dikasih
penjelasan ya. Namun perlu engkau ketahui, ada orang yang takdirnya baik tapi dia buruk. Kok bisa? Ternyata takdir baik yang Allah berikan kepada dia mengantarkan dia kepada kesombongan, kepada kecongkakan. Buat orang beriman semuanya baik. Buat orang beriman. Nah, apa kata Nabi SAW? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusan dia bagi dia baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali buat orang beriman. Yang pertama, in asabathu sarra, kalau dia dikasih takdir baik, kekayaan, kesuksesan, kelapangan rezeki, kelancaran usaha, cita-cita dia tercapai, mimpi dia menjadi kenyataan, baik buat dia karena dia bersyukur. Maka syukurnya yang menjadikan takdir itu baik. Syukurnya. Soalnya kalau enggak, gara-gara dia enggak bersyukur, malah jadi buruk. Padahal takdirnya baik loh. Menyenangkan, artinya Anda bicara baik ini menyenangkan, disukai manusia. Dan boleh jadi ketika dia ditimpa oleh musibah nih, yang kedua ya, afwan, yang pertama tadi berkaitan dengan mendapatkan nikmat, mendapat hal yang menyenangkan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra sabar. Dan kalau Allah timpakan kepada dia hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar, maka itu jadi baik buat dia. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Taibah, Ana akan ajak antum semua untuk merenungkan cerita Nabi Musa dan Khadir. Ada cerita yang Nabi Musa alaihissalam, karena keterbatasan ilmunya, beliau protes. Ada 3 kejadian. Nabi Musa ini ikut sama Khadir ya, singkat ceritanya ikut sama Khadir. Kemudian kejadian pertama yang menurut Nabi Musa buruk, tapi ternyata baik. Ini kan masalahnya bagaimana cara kita memandang. Dan ini dibutuhkan keimanan dan ketakwaan serta keyakinan yang mendalam dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Kisah yang pertama, Nabi Musa alaihissalatu wassalam naik perahu bersama Khadir. Nih, naik perahu diseberangkannya. Udah naik perahu, ketika hampir sampai, perahunya itu dirusak karena perahunya dari papan, diangkat itu papan sehingga bocor perahunya. Tapi udah nyampe gitu, udah nyampe. Nabi Musa langsung mengatakan, qala akharaqtaha litughriqa ahliha? Apakah engkau merusaknya dalam rangka untuk membuat pemiliknya tenggelam? Ini kan pandangan Nabi Musa, Khadir melakukan itu agar pemiliknya ini nanti tenggelam. Jadi yang naik itu akan tenggelam di laut. Khadir tidak menjawab. Kan ada, kau udah ngomong, engkau nggak akan sabar sama aku. Lupa Nabi Musa. Khadir udah cerita, nanti aku kasih tahu tentang semua peristiwa itu. Tapi sabar, sampai aku yang cerita. Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, mereka jalan lagi, ketemu dengan seorang remaja yang lagi mungkin bermain sama teman-temannya. Tahu-tahu sama
Khadir dipelintir kepalanya, dibunuh. Dibunuh nih, di depan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Apakah engkau membunuh seorang jiwa tanpa alasan yang benar, bukan karena dia membunuh kemudian kau bunuh? Itu memang ada kisos, tapi kok bisa-bisa kau membunuh gitu loh. Khadir kembali mengatakan, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku udah ngomong kepadamu bahwa kamu tidak akan sabar bersamaku. Nabi Musa ini mengatakan, kalau aku tanya lagi udah berarti memang aku nggak bisa gitu loh. Kasih kesempatan yang ketiga. Kesempatan yang ketiga ini takdir buruk lagi. Jadi kan kalau kita lihat yang terjadi, yang dihadapi oleh oleh Nabi Musa alaihissalam, peristiwa-peristiwa yang buruk, yang tidak disukai. Yang pertama perusakan, ini orang sudah bantu kita kok dirusak. Ya, ini orang sudah bantu kok malah dizolimin seakan-akan. Mungkin sebagian kita merasakan dalam kehidupan ini, sudah taat sama Allah, sudah hijrah, sudah berusaha lebih baik, ternyata Allah kasih musibah. Ya Allah Ustaz, ana ini udah berusaha sholat malam, ana ini udah berusaha meninggalkan riba, ana berusaha meninggalkan kemaksiatan, kok ternyata Allah kasih bala Ustaz. Ini orang tuh yang punya perahu udah mengantarkan Khadir dan Musa gratis kok, sama Khadir dirusak. Ini kan ya seharusnya kita berpikir ya nggak menyenangkan, ini nggak fair kayak gini nih. Tuh anak ketemu tahu-tahu remaja itu dipelintir, lehernya dibunuh, mati. Yang ketiga, mereka berangkat ke satu kampung, mereka ingin bertamu, karena kalau bicara bertamu biasanya akan dikasih makan, karena orang itu punya kewajiban memuliakan tamu. Tapi ternyata penduduk negeri itu tidak mau menjamu Nabi Musa dan Khadir. Kita lihat Nabi, orang yang dicintai Allah Azza wa Jal, Kalimur Rahman, mau bertamu nggak diterima sama mereka. Ya udah, nggak marah-marah, enggak. Ini kalau bicara bagaimana menerima kenyataan. Akhirnya mereka pergi meninggalkan kampung itu. Dalam perjalanan keluar dari kota itu mendapati bangunan yang mau roboh. Akhirnya Khadir dan Nabi Musa merenovasi bangunan itu sampai benar. Kata Nabi Musa, engkau kalau mau engkau bisa ambil ongkos perbaikan. Kata Khadir, ini sudah, kita harus pisah. Kan terakhir yang ketiga tadi. Tapi bagaimana ceritanya supaya kita faham bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik buat kita, walaupun tidak menyenangkan. Coba kita baca firman Allah di Al-Kahfi ini di ayat 79 sampai 82. Nah, tafadhal. نعم تفضل. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Ya, artinya Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Dan adapun anak muda itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastahrija kanzahuma rahmatan mir rabbik wa ma fa'altuhu an amri rabbi an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra ma lam tastati' alaihi sabra ma lam tastati' alaihi sabra. Nah, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai pada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Barakallahu fiik. Cukup sudah jemaah. 3 cerita ini yang seharusnya membuat manusia berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla dengan peristiwa-peristiwa yang tidak dia sukai yang terjadi. Kita lihat kenapa kok perahu orang itu dirusak. Perahunya orang miskin dirusak lagi. Ternyata demi menyelamatkan orang itu. Kalau kita memandang peristiwa itu, perusakan perahu ini, hanya itu yang dipandang. Jadi kita memandang hanya dari satu sisi, maka yang dilakukan Khadir adalah kejahatan. Tapi kalau ternyata kita melihat enggak, akan ada di balik mereka sedang ada yang namanya raja yang zalim, yang dia merampas perahu-perahu milik rakyat miskin yang bagus-bagus. Yang bocor nggak diambil. Bayangin tuh, dirusak untuk dijaga, dirusak untuk dijaga. Maka bagaimana kita harus berbaik sangka dan husnuzan. Maka Nabi Musa ketika mendengar penjelasan Khadir, oh itu sebabnya. Ya, faham. Jadi menerima kan? Yang kedua, anak remaja tadi. Ternyata anak remaja itu kalau dibiarkan hidup, dia akan menjadi sumber petaka buat orang tuanya. Maka kematian itu pada hakikatnya dalam rangka menyelamatkan orang tuanya dan menyelamatkan remaja tadi supaya tidak terus tambah dosa. Kita lihat coba, kalau dia belum balik ya dia selamat, nggak punya dosa.
Ada kematian-kematian dari orang-orang yang tercinta, yang kita berharap dia hidup, apalagi orang tua yang kepingin punya anak ya. Tahu-tahu anaknya sakit, step masuk rumah sakit, meninggal dunia. Mulai dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Kenapa ya Allah, ini anak satu-satunya. Padahal kalau engkau tahu dengan takdirmu, kau ngelihat ya, kau ternyata anak ini kalau besar bisa seperti ini, seperti itu, maka engkau akan mengatakan alhamdulillah. Maka Nabi Musa baru faham, ternyata anak ini memang kematiannya adalah rahmat, kehidupannya adalah bencana. Cuma kita kan nggak tahu. Ya kalau nggak tahu ya serahkan kepada yang maha tahu gitu loh, jangan sok tahu. Kemudian kita marah-marah. Berapa banyak orang-orang yang motornya rusak, kemudian dia marah-marah. Padahal boleh jadi motormu rusak dalam rangka menyelamatkan dirimu dari kecelakaan. Sudah banyak cerita. Ada seorang pemuda di Mesir, diceritakan dalam sebuah kitab ya. Pemuda ini lagi bersama orang yang tua menunggu mobil angkutan. Udah malam ini sama. Karena udah malam, akhirnya datang tuh mobil. Pemuda ini nyerobot karena dia lebih muda. Dia lebih muda. Dia masuk duluan, ternyata cuma ada satu kursi. Akhirnya sang orang tua itu ngomong, "Nak, kau kan masih muda, nak. Biarkan akulah duluan." Pemuda itu, iyalah benar juga, akhirnya turun pemuda. Turun dengan hati ngedumel ya. Aduh, seharusnya udah nyampe rumah, gara-gara sejam kemudian baru ada mobil lagi. Dia naik. Dalam perjalanan ternyata mobil yang datang dulu, yang jalan duluan itu jatuh ke jurang. Dia baru bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita bicara takdir setiap orang yang berbeda-beda. Dan buat yang mati, yang jatuh, boleh jadi ada hikmah buat mereka. Bicara bangunan tadi, terkadang ada orang-orang yang menyakiti hati kita, yang kalau kita mengikutin, kita akan menderita. Ya udah, tinggalin. Khadir tidak mempermasalahkan orang-orang, ya udah selesai, terus ya kita pergi. Ternyata ada bangunan yang direnovasi sama mereka. Pikiran manusia, kita bekerja seharusnya Anda dapat upah lah. Tapi ternyata ada yang lebih baik dari itu. Maka jamaah rahimakumullah, bicara takdir Allah ini selalu indah sebenarnya, asalkan kita meyakini bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus ya. Di surat Al-Baqarah ya, ana menulis sebuah buku yang judulnya Memandang Setengah Isi Setengah Kosong ya. Yang diantara pembahasannya adalah bagaimana kita memandang takdir Allah itu indah. Coba kita buka firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 216. Nah, surat Al-Baqarah ayat 216. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Coba dibaca lagi. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa. Lu-nya nggak panjang ya. Lu-nya nggak panjang, langsung masuk. Ya. Baca lagi. Baik Ustaz. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum. Mu-nya nggak panjang. Baca lagi. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ahsan. Nah.
diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Subhanallah jemaah. Manusia itu taunya suka dan tidak suka, like and dislike, baik dan buruk. Kadang-kadang dia nggak tahu. Kalau bicara takdir itu, dia maunya yang dia rencanakan. Padahal Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum. Boleh jadi yang kalian tidak sukai itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi yang kau sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kalian nggak tahu. Kalau kita belajar bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi alaihi salatu wassalam itu diusir dari kota Mekah. Diusir dari kota Mekah. Bayangin jemaah, dari kampung halaman beliau. Di situ ada Ka'bah. Tapi ternyata mereka hijrah ke tempat yang lebih indah sebenarnya. Walaupun kehilangan harta, kehilangan rumah, namun membutuhkan kesabaran. 8 tahun kemudian baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bisa balik dan menguasai kota Mekah. Maka ada sebuah ungkapan yang mengatakan, belajarlah dari anak panah. Belajarlah dari anak panah. Kita tahu ya anak panah. Bagaimana ketika seorang memegang busur, kemudian dia meletakkan anak panah, dimasukkan ke talinya, lalu dia tarik tuh anak panah mundur ke belakang, kemudian dilepas jauh. Semakin jauh mundurnya, semakin jauh melesatnya. Maka kita perlu belajar dari peristiwa-peristiwa yang tidak kita sukai, yang boleh jadi itu baik. Nabi Yusuf alaihissalam, ini kita bicara takdir Allah pasti yang terbaik. Nabi Yusuf alaihissalam, kalau beliau tidak dijual sama saudara-saudaranya, tidak dipisahkan dari keluarganya, kira-kira Nabi Yusuf jadi apa? Ya mungkin jadi anak yang dimanja. Karena ibunya telah meninggal dunia, mau tidak mau akhirnya Nabi Yusuf mendapatkan kasih sayang lebih dari bapaknya, yang menyebabkan tadi saudara-saudaranya iri. Namun ternyata perjalanan Nabi Yusuf yang panjang dan melelahkan itu baik buat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf awalnya bermimpi. Mimpinya melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara. Melihat 11 bintang dan melihat matahari dan rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka itu sujud kepadaku. Ini mimpi yang dahsyat dan besar sekali. Bintang-bintang bersama matahari dan rembulan sujud buat Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata untuk kesananya ada jalan terjal yang harus dilewati. Nabi Yusuf ditaruh di sumur, kemudian dijual, kemudian dibawa ke Mesir, lalu diangkat anak di sana, digodain sama perempuan,
Kemudian Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara. Setelah dipenjara, bertahun-tahun Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara, jemaah. Dan dipenjara Nabi Yusuf dalam rangka menyelamatkan dirinya dari fitnah wanita. Dan bagaimana akhirnya Nabi Yusuf berada di posisi jabatan yang tinggi di Mesir. Lalu bagaimana keluarganya akhirnya bisa datang semua ke Mesir, dan apa yang dimimpikan terjadi. Semuanya sujud buat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini sujud penghormatan yang sebelum Islam diperbolehkan, sebagaimana sujudnya malaikat-malaikat kepada Nabi Adam alaihissalam. Jamaah rahimakumullah, kita membutuhkan iman agar takdir itu jadi indah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa athi'u Allah wa athi'ur Rasul. Fa in tawallaytum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Ayat 11, afwan, ayat 11 ya. Ayat 11. Iya, tadi ayat 12 kayaknya. Oh, iya. Ayat sebelumnya, ma asaba min musibatin. Ana screenshot tadi. Jadi nomornya itu yang sesudahnya, bukan yang sebelumnya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Yahdi. Yahdinya nggak panjang. Baca. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Nah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar, jemaah. Allah menyebutkan di sini, ma asaba min musibatin. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Baik itu musibah di diri kita, atau musibah di harta kita, atau musibah menimpa anak-anak kita atau orang-orang yang kita sukai. Semuanya itu terjadi dengan takdir dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Pasti di situ ada hikmah yang besar, dan ada pahala yang Allah sediakan buat orang-orang yang menerima musibah tersebut. Dan Allah akan berikan balasan buat orang-orang yang sabar tanpa perhitungan. Lalu Allah katakan di sini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakni beriman bahwasanya ini adalah ketetapan Allah, ini adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla, ini adalah takdir yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang punya keimanan ini yahdi qalbah, Allah akan berikan kepadanya hidayah. Hidayah itu adalah ketetapan di dalam hatinya, keyakinan yang membuat dia jadi tabah menghadapi segalanya. Itu yang dibutuhkan orang ketika menghadapi musibah. Engkau beriman enggak?
Dan subhanallah jemaah, di antara doa yang biasa Nabi panjatkan untuk dirinya dan para sahabatnya, beliau minta kepada Allah, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia jadi ringan dan remeh jemaah. Apapun musibah itu. Dan manusia tatkala menghadapi musibah itu ada tingkatan, ada 4 tingkatan mereka, sebagai bahan ya buat kita untuk mengevaluasi diri kita. Jadi memang perlu manusia itu melakukan evaluasi diri. Ketika orang-orang kuliah, dia harus melakukan evaluasi diri. Yang kadang-kala evaluasi diri itu butuh bantuan dari orang lain yang mengevaluasi kita. Kok seperti ini kayaknya. Nah, ini 4 nih indikator atau 4 penilaian terhadap manusia ketika menghadapi musibah. Yang pertama namanya al-jaza. Al-jaza itu marah dia. Dia mengucapkan ucapan yang tidak pantas, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang mengambil pisau kemudian dia meletakkan di tangannya. Ada yang melompat dari atas gedung yang tinggi. Ada yang teriak-teriak, mungkin melempar-lempar. Ini sebagai bentuk dia tidak sabar menghadapi musibah. Bahkan ada omongan yang menyalahkan Allah Azza wa Jalla, tambah parah lagi. Itu yang pertama, al-jaza, dan itu haram hukumnya. Allah Azza wa Jalla, kata Nabi alaihissalatu wassalam, idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala, Allah kasih ujian. Karena subhanallah, ujian ini membuat orang jadi ingat. Ya, kita semua tahu kalau nggak ada ujian, kita tuh nggak belajar kadang-kala. Ya, kalau belajar mungkin ya biasa aja, tapi ketika ada ujian kita jadi lebih semangat. Jadi ternyata ujian itu salah satu tanda cinta Allah kepada hamba. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka Allah akan ridha sama dia. Dia menerima, maka Allah akan ridha sama dia. Tapi barang siapa yang marah, Allah akan marah sama dia. Gimana kalau yang marah sama Engkau pencipta langit dan bumi? Yang kedua, sabar. Sabar itu artinya menahan diri, menahan. Jadi kalau tadi itu berontak, marah-marah, kalau ini menahan. Ya namanya orang kena musibah, ya ada perasaan kecewa, perasaan tidak suka, tapi dia tahan diri dari mengucapkan ucapan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan syariat. Dia nahan dia. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang apabila terkena musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Ini keyakinan kita tuh milik Allah. Rumah kita milik Allah. Kita dan rumah kita dan harta kita dan usaha kita dan seluruh yang kita miliki milik Allah Azza wa Jalla. Maka terkadang kita mendengar ada orang terkena musibah, kita mengatakan inna lillah, kita milik Allah. Ini sebagai peringatan buat kita bahwa musibah yang menimpa orang itu sejatinya bisa menimpa kita juga. Karena kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ini sabar. Di atas sabar ada namanya ridha. Kalau sabar, semua ulama sepakat orang itu harus bersabar. Wajib sabar itu.
Yang kedua, ridho. Ridho itu bukan menahan diri, tapi sudah menerima. Dia sudah menerima dengan kondisi yang ada. Ada orang yang ridhonya setelah berlalu waktu. Ada orang ridho sejak awal. Dan sabar itu ketika hempasan pertama, ditahan diri. Dan boleh jadi setelah berjalannya waktu muncul keridhaan. Ada yang mewajibkan ridho, menerima. Tapi ada yang mengatakan itu sebuah keutamaan ya. Di atasnya ridho namanya syukur. Bersyukur. Jamaah rahimakumullah. Dunia ini ujian. Jadi boleh jadi musibah yang menimpamu ternyata menyelamatkanmu dari petaka. Seperti cerita pemilik perahu. Ketika datang raja ya, mengambil perahunya orang-orang miskin, dia mungkin sudah ketakutan akan diambil juga perahu dia, tapi tahu-tahu nggak diambil. Ketika dia lihat, oh bocor perahu ini, dia kemudian bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau nggak bocor sudah diambil. Kalau nggak bocor sudah diambil. Maka kemudian dia jadi bersyukur atas musibah yang menimpa dia. Maka jamaah rahimakumullah, agar kita bisa menerima realita dan kenyataan, kita perlu melihat kepada yang di bawah kita setelah keimanan yang tadi dibicarakan di awal. Kita perlu menimbang musibah itu juga seharusnya bisa lebih besar dari itu. Ketika seorang ban mobilnya meledak di jalan, maka dia melihat, alhamdulillah aku masih selamat. Karena ada orang yang ban mobilnya meledak, ya, kemudian dia mobilnya berguling-guling, lalu dia tewas. Dia masih dikasih kesempatan. Ada orang yang gagal ginjal, ya, Allah bisa membuat dia gagal ginjal dan penyakit-penyakit lainnya. Udah gagal ginjal, dikasih sama Allah umpamanya kanker stadium 4. Allah bisa, tapi ternyata engkau cuma dikasih gagal ginjal. Maka engkau akan mengatakan, ya Allah pasti ini baik ya Allah buat aku. Dan apapun musibah yang menimpamu, engkau butuh iman. Yang Allah katakan, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, yakin sama Allah, bahwa Allah lebih sayang sama dia daripada kedua orang tuanya, bahwa Allah tidak melakukan perbuatan dan tindakan kecuali berlandaskan hikmah dan rahmat serta kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah sangat mengetahui dengan segala sesuatu. Itulah yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan lebih nyaman lagi, lebih berlapang dada lagi. Ketika datang musibah engkau bersabar, ketika datang yang namanya kenikmatan dan hal yang menyenangkan engkau bersyukur. Karena dua-duanya takdir Allah. Jangan pernah mengatakan kalau sukses itu usahamu, kalau musibah itu dari Allah. Padahal dua-duanya adalah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Dan boleh jadi takdir buruk itu karena dosa-dosa kita. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhali. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Semoga Allah memberkahi ilmu yang telah disampaikan. Ada beberapa yang pertanyaannya sudah masuk di kolom chat dan ada beberapa yang sudah raise hand. Silakan, kami akan mendahulukan yang raise hand kepada residen mengaji. Kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, tim Lorong Faradisa dan kaum muslimin di seluruh awan. Alhamdulillah Ustadz, kami ditakdirkan menjadi seorang nakes. Namun seperti kita ketahui bersama, lingkungan kerja kami mayoritas masih jauh dari tuntunan syariat. Sedangkan iman itu naik turun. Pertanyaan kami, apakah indikator yang gampang kami ketahui ketika
keimanan kami lagi turun, dan usaha apa yang bisa kami lakukan ketika iman itu mulai turun sehingga kita tidak sampai terjatuh kepada futur. Jazakallah khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, tadi kita bicara iman ya. Iman itu yang menjadikan orang itu jadi kokoh menghadapi musibah. Jadi selamat tatkala diberi kekayaan dan kejayaan. Bagaimana memelihara iman ini? Karena iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Dan bicara iman naik turun ini bukan hanya untuk teman-teman yang jadi nakes. Jadi jangan berpikir untuk teman yang lingkungannya nggak mendukung baru iman naik turun. Enggak, dimanapun iman itu naik turun. Bagaimana para sahabat Nabi juga merasakan hal itu ketika mereka sedang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, ya, seakan-akan surga di hadapan mereka. Tapi ketika mereka pulang, kumpul sama istri, sama anak, ngurusin pekerjaan, mulai lupa tuh. Bagaimana cara menjaga keimanan ini? Supaya kalau lagi turun, gak drastis kemudian menyebabkan pelakunya melakukan dosa. Maka ahibati fillah, yang pertama harus dilakukan adalah memperbanyak doa. Kalau kita lihat doa-doa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Minta keimanan yang gak akan balik lagi. Minta sama Allah azza wa jalla. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Kemudian berlindung dari kejahatan panca indera kita. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, penglihatanku, lisanku, hatiku, dan maniku. Banyak sekali beliau meminta perlindungan kepada Allah azza wa jalla, karena yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Nabi berdoa alaihi salatu wassalam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikan jiwaku, karena jiwa ini yang senantiasa membisikkan keburukan kepada kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Terus maka kita memohon kepada Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya, sucikan dia, Engkau sebaik-baik yang menyucikannya, Engkau pemiliknya ya Allah, Engkau pelindungnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak tunduk, dari nafsu yang tidak puas-puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi itu doa dibaca terus oleh Nabi SAW, diajarkan kepada para sahabatnya dalam rangka menjaga keimanan. Yang pertama, dan doa itu mudah. Engkau doa bisa di mana saja. Sambil duduk nih, kalau bicara nakes ya, sambil duduk nunggu, bukalah HP-mu, kumpulan doa-doa Rasul SAW, kau bacalah. Engkau minta sama Nabi Allah Azza wa Jalla, ya, dengan bimbingan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, memperbanyak zikrullah. Sambil bekerja terus lisannya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ketika berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, naik kendaraan, dalam perjalanan, terus engkau berzikir, dan engkau akan rasakan sesuatu yang menakjubkan. Zikir aja. Kita tahu orang itu butuh makan, butuh asupan, ya, vitamin-vitamin.
asupan yang menguatkan ruh manusia adalah zikrullah tabaraka wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah, permisalan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingat Allah seperti hidup dan mati. Engkau dengan zikir hidup. Yang kedua, dan ketaatan-ketaatan yang lain yang bisa kita lakukan, dan khususnya ketika iman kita sedang turun, kadangkala ada ibadah-ibadah yang berat kita lakukan. Mau sholat malam males, oke, engkau nggak usah sholat malam, tapi engkau bangun zikir. Kalau itu engkau berat untuk mengamalkannya. Jadi memang ketika iman sedang turun, hendaklah manusia itu fokus kepada yang wajib-wajib, jaga yang wajib-wajib, sambil nanti menguatkan kembali hatinya. Menguatkan hati itu tadi dengan berdoa, berzikir ya, baru nanti kau kembali melakukan yang sunnah-sunnah tadi. Kemudian hindari hal-hal yang melemahkan imanmu. Hindari. Jadi jangan sampai ya dokter itu kalau ngasih resep sama pasien atau ngasih pengarahan kepada pasien, kasih tahu, engkau makan ini, engkau minum ini, engkau jangan lakukan ini dan itu, gitu. Karena kalau engkau minum ini tapi engkau lakukan ini, ya kurang bermanfaat. Contohnya nih, orang ada masalah di paru-parunya, dikasih obat paru-paru untuk melegakan dadanya, tapi jangan ngerokok gitu loh. Maka hindarin hal-hal yang menyebabkan imanmu jadi lemah. Pendengaranmu, penglihatanmu, jaga. Kadangkala HP ini melemahkan iman, dan boleh jadi ketika imanmu lemah, engkau matikan handphone, engkau titipkan kepada seseorang. Aku kayaknya harus berpisah dengan handphone itu, karena kalau tidak akan tambah amburadul iman kita. Dan kawan-kawan yang baik juga dicari ya. Jangan kemudian imanmu lemah, kau kumpul sama yang imannya lemah juga, ditambah lemah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Ustaz, ada beberapa pertanyaan dari chat. Pak izin membacakan pertanyaan dari Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustadz dan keluarga. Afwan Ustadz, izin bertanya terkait ketetapan Allah. Ada yang terbaik. Qadarullah, saya ada sakit organ reproduksi yang membuat saya dan suami sampai dengan 15 tahun pernikahan belum dikaruniai keturunan. Insya Allah saya ridho dengan ketetapan Allah dan saya berusaha untuk berbaik sangka terhadap ketetapan Allah. Di sisi lain terkadang muncul perasaan minder, berkecil hati atas kondisi saya. Apakah itu termasuk tidak ridho dengan takdir Allah, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallah fiik ya. Ini pejuang garis 2 ya? Apa 2 garis? Hah? Garis 2 ya? Pejuang garis 2. Nah, pejuang garis 2 ya. 15 tahun. Ada yang 20 tahun. Ada yang 30 tahun. Ada yang sampai mati. Apa yang harus dilakukan? Kalau tadi dia menerima, tapi kadang-kadang dia minder. Apakah minder ini sebagai bentuk tidak ridha? Ya enggak sih sebenarnya. Artinya dia minder, orang-orang pada punya anak ya. Ya dia mungkin ngelus hati ya, Allah nggak kasih anak, tapi dia tetap dalam hatinya mengatakan, ya sudah, aku akan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Hanya saja yang perlu diperhatikan, orang-orang yang tidak dikasih anak, kita tahu ya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai mati nggak punya anak, padahal suaminya adalah Rasulullah SAW. Bapaknya adalah Abu Bakar Siddiq, tapi Allah nggak dikasih anak. Kemudian Hafsah sama juga. Hafsah ini istrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, juga nggak dikasih anak. Sehingga orang itu betul sedih, nggak ada masalah. Sedih itu tidak bertentangan dengan sabar. Ya biasa orang sedih.
tapi hatinya tetap memuji Allah, ya, mengagungkan Allah, dia tidak berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Yang perlu dilakukan adalah melakukan aktivitas sebagai pengganti tidak adanya anak. Karena kadangkala orang ini nggak ada anak tapi juga nggak produktif. Engkau nggak punya anak, engkau seharusnya melakukan tindakan yang menjadi pengganti itu anak. Ya, boleh jadi kau belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran, mengisi waktunya untuk mengajar kepada anak-anak tadi, berbuat baik kepada anak-anak. Jadi Allah ketika menjadikanmu termasuk yang tidak punya anak umpamanya, ada jalan lain yang seharusnya kau tempuh untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi jangan dipikir yang tidak putus itu cuma anak soleh. Enggak. Anak soleh pun putus kalau anaknya mati. Anaknya mati selesai doanya. Tapi kalau engkau punya ilmu yang bermanfaat, dengan ilmumu ini engkau sudah meninggal dunia, turun-temurun ilmu itu dipelajari dan diamalkan, engkau terus dapat pahala. Engkau mungkin punya anak berapa sih? 20 mungkin, 28 atau lebih dari itu. Tapi engkau bisa punya anak didik ribuan bahkan jutaan. Baik, mungkin sebagian orang, aku bukan termasuk yang punya ilmu, Ustaz. Engkau punya harta mungkin. Dan yang tidak putus adalah sedekah jariyah. Bagaimana engkau berlomba dengan orang-orang yang punya anak, yang mereka mungkin mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang berguna, bagaimana engkau melakukan perbuatan yang berguna, yang ketika engkau mati, pahalanya terus mengalir kepadamu. Jadi kalau bicara minder, sedih, enggak masalah. Itu hal yang wajar karena engkau memang sedang mendapatkan musibah. Tapi bagaimana engkau menerima kondisi dengan melakukan berbagai macam aktivitas sebagai pengganti musibah yang menimpa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Satu lagi Ustaz, dari guru kami Arif Satria. Ustadz, apakah benar semua takdir itu indah pada waktunya? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, bicara takdir itu indah pada waktunya, jelas. Jadi ketika musibah itu datang menimpa, kadangkala orang ini masih belum bisa mencerna apa hikmahnya. Tapi ketika dia tahu, ini waktunya, ketika dia tahu, dia jadi bersyukur nantinya. Seperti tadi, yang kapalnya rusak, yang anaknya mati, terbunuh. Mungkin orang tuanya ketika dapat kabar, anakmu mati, ada yang bunuh. Wah, sedih dia ini itu. Padahal ketika dia tahu, dia jadi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan puncak keindahan itu adalah ketika manusia dibangkitkan dari kubur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang hidupnya penuh dengan kenyamanan di dunia, tatkala melihat Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang hidupnya susah, yang penuh dengan bala, maka orang ini menginginkan kalau bisa kulit mereka dipotong-potong, nggak apa-apa, asalkan dapat pahala seperti orang-orang yang mendapatkan musibah. Ini menunjukkan nanti akan ada satu hari, ya, semua musibah akan dilupakan. Yang ada hanya balasan dari musibah tersebut. Ketika seorang meninggal dunia, selesai urusan dia sama dunia. Sakit dia hilang, kemiskinan dia hilang, sakit hati dia juga udah nggak ada, engkau udah mati, kau berpindah ke alam yang lainnya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahala buat mereka tanpa perhitungan.
Kalau orang sodako 1 dihitung 10 bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, ada hitungannya. Sholat juga seperti itu. Tapi kalau sabar nggak ada hitungannya. Orang sabar menghadapi musibah bighairi hisab, tanpa perhitungan. Memang tadi perlu manusia menunggu waktunya mendapatkan semua jadi indah ya. Jadi kita itu kadang-kadang sekarang terbebani ini itu, enggak, insya Allah baik buat kita. Paling tidak tadi dosa-dosamu dihapuskan, derajatmu diangkat, dan kau naik tingkatan. Karena ujian biasa datang dalam rangka menaikkan tingkatan. Barakallahu fikum. Pertanyaan dari Maya. Ustadz, Afwan, izin bertanya, suami saya sekitar sepekan yang lalu telah wafat. Mohon pencerahannya Ustadz, amalan apa saja yang harus saya lakukan untuk meringankan hisab beliau dan membantu beliau masuk surga? Dan apakah kelak kami dapat kembali di jannahnya? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik, Masya Allah jemaah. Istri yang seperti ini biasanya suaminya baik. Tapi ada istri yang suaminya meninggal dunia, ya biasa aja dia udah. Bahkan mungkin dia gembira juga karena suaminya mungkin suka bikin istrinya sakit hati gitu ya. Tapi kalau sang istri sedih dengan ditinggal suaminya ya, kemudian dia berpikir bagaimana dia bisa berbuat baik kepada suami yang telah meninggal dunia. Semoga engkau ya istri yang soleha. Apa yang bisa dilakukan seorang istri? Ya memperbanyak istighfar buat suamimu. Doakan dia. Ya dia kalau punya utang, kau bantu dia melunasi utang-utangnya. Kemudian orang-orang yang dia cintai, kau tetap berbuat baik sama mereka sebagai bentuk kesetiaanmu kepada suamimu. Nabi Muhammad SAW, beliau itu bagaimana terus berbuat baik kepada kawan-kawannya Khadijah, apalagi kerabatnya Khadijah. Padahal Khadijah yang meninggal dunia. Ini sebagai bentuk kesetiaan seseorang kepada pasangan yang telah meninggal dunia. Artinya dia berbuat baik, tetap berbuat baik gitu loh. Bukan hanya ketika hidup berbuat baik, ketika mati nggak berbuat baik. Engkau boleh bisa bersodakoh, diniatkan buat suamimu, wakaf atas sama suamimu. Kalau engkau dapat warisan, mungkin di antara warisan itu bisa ya sebagian dijadikan sesuatu yang pahalanya terus berlanjut buat suamimu. Kalau pertanyaan yang kedua dikatakan, mungkinkah seorang istri kumpul sama suaminya di surga Allah Azza wa Jalla? Naam, kalau dua-duanya masuk surga, maka insya Allah bisa kumpul, dengan catatan istrinya tidak menikah lagi. Karena istri itu akan bersama suami dia yang terakhir. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, tapi jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang sahih, wanita itu akan bersama istrinya yang terakhir. Wanita itu akan bersama suami yang terakhir. Kalau laki-laki kan memang boleh dia menikah lebih dari satu, umpamanya dia menikah, istrinya meninggal dunia, dia nikah lagi, kemudian meninggal, dia nikah lagi, boleh jadi dia kumpul sama semuanya. Adapun kalau seorang istri, dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Pernah istrinya Abu Darda, istri Abu Darda ini cantik jemaah, Ummu Darda Sughra ini, cantik dan pintar. Abu Darda sudah tua sebenarnya, tapi ya tadi perbedaan umur tidak masalah ketika ada penyatu. Apa yang menyatukan ketakwaan kepada Allah SWT. Akhirnya ketika sakit Abu Darda, ya udah sepuh, sang istri mengatakan, aku ingin bersamamu sampai surga Allah Azza wa Jalla. Kata Abu Darda, idzan la tankihi ba'di. Kalau gitu kau jangan menikah lagi setelah aku meninggal dunia. Ya sudah, meninggallah Abu Darda. Istrinya Abu Darda dilamar oleh khalifah, oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Dilamar ini oleh orang nomor 1 pada saat itu jamaah, yang kekuasaannya sudah sampai ke Azerbaijan ya, sampai kemana-mana pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan.
Tapi Ummu Darda tetap nggak mau, enggak, karena dia ingin bersama suaminya. Jadi kalau engkau ingin bersama suamimu, ya engkau jangan menikah lagi. Ya harus sabar menghadapi tantangan dan rintangan bagi seorang janda yang tidak memiliki suami. Bagi kalau punya anak, jadi orang ibu yang berjuang sendiri mendidik anak-anaknya, kalau memang engkau ingin bersama suamimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya, untuk jamaah yang telah raise hand, Putri Swasti dipersilakan. Jazakallah khairan, Dr. Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya. Allah yuhayyikina. Afwan Ustaz, tadi Ustaz banyak berbicara tentang ketetapan Allah, Ustaz. Yang pertanyaan Ana, bagaimana dengan makar Allah, Ustaz? Sebenarnya makna makar itu sendiri sampai di mana ya, Ustaz? Terkadang makar itu kita ada yang mengatakan sesuatu yang kita tidak sadari pun itu bisa jadi makar. Nah, sebagai pendosa, Ustaz, kadang-kadang kita nggak tahu, Ustaz, ini benar ketetapan Allah atau sebenarnya makar Allah yang terjadi pada diri kita, Ustaz. Yang kedua, nasihat aja, Ustaz, kepada sahabat Ana yang kebetulan beliau sudah mengizinkan Ana untuk membuka ceritanya di forum ini, Ustaz. Pulanah ini setiap tahun menerima bonus sebesar hampir 200 juta, Ustaz. Dan gaji serta THR hampir ya 20-an juta lebih gitu, Ustaz. Tetapi dipotong pajak itu lebih kurang 40%, Ustaz. Dan Pulana ini tidak rela, Ustaz, karena baginya kan anak yang kerja keras katanya, Ustaz. Dan Pulana ini akan menuntut di akhirat kelak penagih pajak ini, Ustaz. Dan pernah dinasihati juga oleh seorang Ustaz bahwa hak kamu akan kembali kepada kamu, tapi Pulana ini ingin pemungut pajak ini disegerakan azabnya, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahibati fillah. Yang pertama bicara makar Allah. Makar Allah itu juga takdir gitu loh. Jadi nggak ada daun yang jatuh, tidak ada motor yang mungkin tabrakan, kecuali dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi bicara takdir tadi, kan ada takdir baik dan ada takdir buruk. Dan makar Allah itu takdir buruk jadinya buat orang-orang yang melakukan kemaksiatan, yang tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, yang mereka berusaha untuk menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mungkin merasa aman-aman saja, padahal Allah sedang mempersiapkan buat mereka azab. Jadi kalau bicara makar Allah, tetap termasuk dari takdir Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Ada pertanyaan yang kedua, ya memang kalau bicara sistem perpajakan itu, siapapun yang ditanya sepertinya ada unsur kezaliman. Dan kita berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada pemegang stakeholder negeri ini agar mereka mungkin nanti melakukan kajian ulang tentang pajak tersebut, karena memang tadi orang-orang merasa gitu, rakyat merasa seperti itu, dan mereka pun juga mungkin sama di hati kecil mereka sama, tapi terkadang untuk membiayai negara tidak ada duit ini dan itu. Dan anak pernah ditanya oleh seseorang sama ketua kepala perpajakan di Jember ini, Anda sampaikan negara itu seharusnya mengelola negerinya dengan kekayaan negeri itu sendiri, karena pada hakikatnya dibentuk pemerintahan untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Jadi mereka yang dipilih umpamanya, ya bagaimana dia mengelola kekayaan negeri ini dan mengembalikan kepada rakyatnya. Tapi terkadang kan ada kondisi yang ya seperti yang kita lihat sekarang, sampai ada orang-orang yang lari dari pajak, ya berusaha untuk tidak mau pajak, dan di sisi lain ada hal-hal yang menekan yang orang nggak bisa lari dari pajak tersebut. Ya kalau bicara nuntut, dia boleh nuntut pada hari kiamat, iya boleh dia nuntut, itu menjadi hak dia. Dan kalau dia mendoakan orang yang memungut pajak umpamanya,
dengan keburukan, ya mungkin doanya berikan kepada dia balasan yang setimpal, karena sejatinya sebagian di antara mereka juga ya pekerja saja, tapi memang sahibu muksin. Nabi SAW menyebutkan bahwa ini termasuk dosa besar yang dikatakan dia diancam masuk neraka. Jadi yang jelas buat kita berharap ya kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan petunjuk kepada kita sendiri yang pertama, kemudian kepada saudara-saudara kita, kerabat kita, dan kepada ya pemerintah kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semuanya dan negeri ini berjalan dengan lebih baik lagi nantinya, dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia itu dirasakan nanti. Dan itu kalau nggak salah sila kelima dari Pancasila ya. Barakallahu fikum. Nah. Jazakallahu khairan Ustaz, fi amanillah Ustaz. Allah yasallamuk. Satu pertanyaan lagi Ustaz. Bismillah. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh kaum muslimin. Ustadz, dulu saya memang belum ngaji sehingga saya belum memahami konsep tawakal dan takdir sepenuhnya. Hingga setiap besok mau ujian malamnya saya selalu tidak bisa tidur. Namun yang saya rasakan saat itu adalah tertekan dan takut gagal sehingga orang tua saya semakin tidak bangga kepada saya. Maka saya berusaha keras memenuhi ekspektasi orang tua. Apakah nasihat Ustadz untuk orang tua yang seperti orang tua Ana, juga nasihat untuk anak yang dibebani ekspektasi yang tinggi seperti Ana? Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Ya, semua orang tua ingin yang terbaik buat anaknya. Dia memotivasi anaknya untuk menjadi yang terbaik pula. Dan sang anak terkadang nggak ingin jadi yang terbaik. Inilah yang kemudian gayung tidak bersambut ya. Kalau dikatakan tadi anak-anak yang di malam ujian selalu tertekan, maka hendaklah anak itu bermuhasabah. Kenapa dia seperti itu? Boleh jadi memang sepanjang semester dia nggak belajar dengan benar. Anda masih ingat dengan kawan-kawan di Madinah dulu, yang ketika malam ujian mereka main basket. Mereka nggak belajar. Malam ujian nggak belajar. Karena mereka belajar sepanjang tahun gitu loh. Malam ujian tinggal buka-buka, mungkin dia lihat daftar isi, dia berusaha untuk membayangkan isinya, kemudian mungkin dia bikin pertanyaan, ya udah santai, main basket malam ujian. Sebagian kita karena memang dia tidak persiapan, jadi bukan karena ekspektasi orang tua, karena kita yang memang nggak belajar dengan baik. Namun kalau tadi kita sudah belajar dengan baik, udah selesai, ya kita akan menghadapi takdir kita. Kalau dikatakan ternyata besok nilai Anda buruk setelah Anda berusaha sepanjang satu semester, bukan satu malam ya. Karena sebagian orang belajarnya cuma apa ada istilahnya kebut semalam itu? SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Itu yang menyebabkan dia tertekan sebenarnya. Tapi kalau dia jadi mahasiswa yang benar, insya Allah enggak. Kalau tadi orang tua punya ekspektasi yang tinggi, enggak masalah. Tapi kan tetap orang tua harus menyesuaikan dengan anak-anaknya. Karena anak-anak kita ini beragam. Ini buat para orang tua. Ada anak kita yang cocoknya, ini kayaknya cocoknya jadi petani. Jangan dipaksa jadi dokter. Ini cocoknya jadi pengusaha. Jangan dipaksa untuk jadi dosen umpamanya. Ini anak cocoknya jadi pekerja. Jangan dipaksa jadi pengusaha. Tapi kan bisa dilatih. Oh monggo kok mau dilatih. Tapi kan kita tahu nih ada orang-orang yang harus disuruh. Ya disuruh aja. Maka alhamdulillah kalau semua orang jadi pengusaha, siapa yang jadi pesuruh? Siapa yang jadi pegawai? Tapi ada orang tua mungkin yang sudah mengarahkan dari awal, nih anak memang harus disuruh ya. Dia nggak bisa kayaknya usaha sendiri. Ya mungkin dibuatkan sistem supaya dia bisa usaha sendiri. Atau dia diikutkan training ini dan itu. Jadi jangan orang tua memaksa anaknya untuk mencapai target tertentu yang boleh jadi anaknya nggak punya kemampuan di situ. Jadi kenapa sekarang sekolah itu sudah ada penjurusan-penjurusan
ya demi memenuhi kecondongan anak-anak kita. Cuma memang penjurusan itu sayangnya penjurusan itu ketika SMA atau ketika kuliah. Sedangkan anak SD itu harus menguasai semuanya. Anak SMP harus belajar semuanya. Sehingga kadang-kadang ini anak matematikanya jelek, tapi dipaksa untuk bagus. Kadang-kadang ini nggak bisa bahasa Inggris nih. Harus bahasa Inggris. Ya akhirnya, ya kalau kita lihat ya, lulus SMA, entah Ana belum pernah membaca hasil penelitian berapa persen dari penduduk Indonesia yang lulus SMA lancar berbahasa Inggris umpamanya. Padahal bahasa Inggris sudah dipelajari sejak SMP. Sekarang SD kalau saya belajar bahasa Inggris juga. Dari SD lulus SMA nggak bisa bahasa Inggris. Nah, ini juga harus ada evaluasi dengan sistem pendidikan kita yang boleh jadi anak ini udah diarahkan sejak kecil dia untuk jadi apa gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab.